Assalamualaikum, perkenalkan kami calon guru penggerak angkatan 5 dari DKI Jakarta. Pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan praktek coaching demonstrasi kontekstual modul 2.3. Perkenalkan saya Ibu Ita MPD selaku pengamat dan silakan Ibu. Saya Rani Widianti selaku coach. Dan saya Nanang Agung Wahyudi SPD sebagai kucinya. Oke, semoga kegiatan kucing kita pada kali ini berjalan dengan lancar dan selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Rani, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Ita, gimana kabarnya juga baik? Saya sih baik, Bu Ita gimana? Alhamdulillah hari ini saya baik dan luar biasa. Soalnya saya mau ketemu sama ini. Alhamdulillah. Adain kegiatan coaching ya dengan Pak Nanang. Iya Bu, insya Allah kayaknya sih besok saya dengan Pak Nanang akan melakukan kegiatan coaching nih Bu. Udah siap nih kayaknya ya buat melakukan coaching nih. Insya Allah. Persiapannya sih apa aja Bu? Saya sih akan mencoba menggali informasi tentang tujuan utama coaching dengan Pak Nanang. Terus kemudian berusaha untuk mengidentifikasi permasalahannya Pak Nanang. Selanjutnya saya juga akan menggali potensi rekan saya tersebut, Bu, untuk melakukan rencana aksi sehingga rekan saya dapat menyelesaikan permasalahannya. Oh gitu, wah kayaknya udah siap banget ini Bu Rani. Bu Rani, kompetensi inti yang mau Ibu kembangkan yang mana ya Bu ya? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam coaching nanti itu ada 3 ya Bu. Present, kehadiran penuh, juga mendengarkan aktif Bu. Kemudian juga kemampuan si Kuci atau Pak Nanang dalam menemukan solusi atau penyelesaian permasalahan yang beliau hadapi agar beliau bisa langsung mengukur nih kira-kira apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara mengatasi permasalahannya tersebut, Bu. Oke, nah dari semua yang tadi Ibu sebutin, bagian kompetensi mana yang secara spesifik mau saya amati nih Bu? Kompetensinya 3 tadi yang saya katakan Bu. Present, kehadiran penuh, dan mendengarkan aktif. Oke, berarti 3 yang mau saya amati ya Bu Rani ya. Kemudian apa harapan Bu Rani pada kegiatan coaching nanti? Harapan saya Pak Nanang ini bisa menemukan atau mampu menyelesaikan permasalahannya berdasarkan pemahaman dan kemampuan yang beliau miliki sendiri. Kemudian kondisi di mana Pak Nanang mampu merencanakan aksi untuk kemudian menyelesaikan kendala permasalahan yang sudah dikonsultasikan kepada saya. Kemudian saya juga akan memberikan penguatan nih Bu kepada Pak Nanang ketika beliau sudah menemukan solusi untuk permasalahannya sendiri. Wah, keren ini. Terus indikatornya apa nih Bu Rani? Indikator ketercapaian dari yang mau Ibu laksanakan nanti pada saat kegiatan coaching? Ya, indikatornya Pak Nanang bisa membuat rencana aksi, terus mencari solusi. Beliau juga dapat membuat rencana aksinya benar-benar sampai matang dan menentukan tindak lanjutnya nantinya. Keren sekali. Kalau ini sepertinya udah siap luar biasa. Dan nanti saya tunggu nanti gimana pada saat Bu Rani melaksanakan coaching, karena saya lihat persiapannya udah keren banget. Oke, Bu Rani, selamat terima kasih. Kegiatan coaching. Semoga berjalan sesuai dengan rencana dan lancar. Sampai ketemu lagi ya Bu. Terima kasih Bu Ita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rani. Waalaikumsalam Pak Nanang. Gimana, sehat Pak Nanang? Alhamdulillah Bu Rani. Bu Rani sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sih sehat. Tapi saya lihat nih kok sepertinya agak murung, nggak bersemangat kayak biasanya. Iya, Kenapa nih Pak Nanang? Lagi capek juga, lagi banyak banget yang
saya pikirkan nih Bu Rani ya. Hmm, ada Saya apa nih kira-kira? boleh minta waktunya sedikit nggak Bu Rani nih? Buat Oh, saya ada insya waktu nggak nih? Allah, asik. Insya Allah bisa, Pak. Dengan senang Oh, hati. Kira-kira apa yang bisa saya bantu nih, Pak? terima kasih sebelumnya Bu Rani ya. Jadi gini Bu Rani, saya itu ada masalah dengan pembelajaran saya di kelas. Setelah kemarin sebelum pandemi, anak-anak belajarnya sangat antusias banget. Nah, ini setelah habis pandemi, habis masuk tatap muka 100%, saya lihat anak-anak ini belajarnya kok jadi kurang semangat, motif belajarnya juga kurang banget di kelas, Bu Rani. Hmm, gitu, Pak. Iya. Nah, sebelumnya nih, Pak, sebelum kita lanjut ke obrolan berikutnya, apa sih yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini nih? Iya, yang saya harapkan sih saya dapat menemukan solusi nih dari masalah saya tentang kurangnya semangat dan motivasi belajar siswa di dalam kelas, Bu Rani. Hmm, Menurut Pak Nanang sendiri nih, apa sih yang membuat murid Bapak kurang semangat dan kurang antusias dalam belajar bersama Bapak? Mungkin ya ini dari pembelajaran sayanya mungkin yang membosankan nih kayaknya, monoton ya. Jadi yang aktif tuh cuma gurunya Bu Rani, cuma saya. Oh, Jadi wah. tidak ada umpan baliknya. Jadi suasana kelasnya ya gitu-gitu aja Bu Rani. Biasa aja Bu Rani. Nah, biasanya kekuatan Pak Nanang sendiri nih untuk menarik siswa agar semangat dan antusias belajar bersama Bapak seperti apa? Yang membuat siswa semangat tuh biasanya yang saya lakukan itu biasanya yang pertama adalah saya itu merancang dan menciptakan pembelajaran di kelas itu yang pertama adalah yang menyenangkan Bu Rani. Oke, keren. Uh, Saya sependapat dengan Bapak. Terus, Selanjutnya kalau jika sudah di kelas dalam suasana sudah menyenangkan, udah asik, insya Allah pembelajaran pun juga akan asik, mengalir begitu aja. Ya kan Bu Rani ya, seperti itu kan? iya, betul, keren Pak, setuju saya. Nah, dalam masalah ini hambatan yang Bapak miliki sekarang apa, Pak? Hambatannya saya di kelas ini adalah saya kurang berpusat pada murid kalau pembelajaran. Terus pembelajarannya berpusat pada gurunya aja Bu Rani. Jadi yang aktif cuma saya juga pembelajarannya jarang menggunakan media-media Bu Rani. Terus Padahal zaman sekarang sudah maju ya, Pak ya? betul Bu Rani, betul. Saya juga di kelas itu sekarang kurang bervariasi dalam memberikan tugas-tugas buat anak. Terus mungkin apa perlu saya bikin kelompok tempat duduknya atau bagaimana nanti ke depannya itu sudah menjadi planning saya Bu Rani. Nah, solusi yang mau Bapak terapkan nih untuk mengatasi masalah ini yang seperti apa? Solusinya rencana saya ini ada yang pertama itu pasti tadi adalah merancang pembelajaran yang menyenangkan Bu Rani ya. Itu yang pertama. Supaya pembelajaran itu mengasihkan. Itu dengan seperti saat ketika pembelajaran berlangsung itu saya bisa menggunakan media-media yang disukai dengan anak-anak. Seperti mungkin dengan Canva yang gambarnya lebih hidup, Wah, lebih menarik. betul. Mungkin juga bisa nonton YouTube. Bahkan yang lagi digandrungin anak-anak udah mungkin dengan apa? TikTok kan juga ada kan bisa buat TikTok. pembelajaran Ulani. Iya, betul Pak. Nah, keren Pak. Bapak sudah menyampaikan masalah anak tadi yang kurang greget kasalnya ya Pak. Terus Betul. hal lain, mungkin ada hal lain yang akan Bapak lakukan selain yang tadi Bapak katakan? Hal lain yang akan saya lakukan selain menggunakan media tadi adalah mungkin tempat duduknya Bu Rani. Kan Oh sekarang gitu tempat ya. duduknya Iya, kan betul. berjejer, berpasang-pasangan. Mungkin ke depannya akan saya buat berkelompok.
Nah, mungkin kalau berkelompok biasanya kalau anak-anak lebih senang kalau berkelompok mungkin Bu Rani ya. Terus juga pemberian tugasnya nggak begitu banyak tapi menantang. Terus kelasnya mungkin bisa saya rapikan dengan banyak sekali pajangan-pajangan yang menarik, bikin Nah, pojok baca. Nah, mungkin bisa itu Bu Rani. Kedepannya seperti eh, itu Bu Rani. langkah yang Bapak ambil sudah tepat sekali menurut saya, Pak. Saya setuju dengan ide Bapak. Nah, jangka waktu yang Bapak tetapkan untuk benar-benar sampai selesai atau masalah ini selesai itu berapa lama, Pak? Jangka waktunya saya pengennya ini secepatnya Bu Rani ya. Karena Heeh. biar anak tuh cepat kembali seperti dulu, biar semangatnya itu seperti dulu, semangatnya luar biasa, motivasi belajar luar biasa. Saya pengennya dalam waktu seminggu ini Bu Rani. Wah, hebat ya, Pak. Secepat itu ya, Pak ya. Amin, Nah, amin, amin, amin. ketetapan Bapak, ukuran keberhasilan dalam menyelesaikan masalah ini tuh apa? Keberhasilannya yaitu Ukuran keberhasilan menurut Bapak. ukurannya yaitu anak-anak menjadi semangat lagi Bu Rani untuk mengikuti pembelajaran yang saya laksanakan. Anak menjadi aktif, anak menjadi nyaman dalam di kelas, kerjakan PR juga dengan semangat. Nah, itu mungkin ukuran keberhasilan saya Bu Rani. Alhamdulillah, syukur saya juga ikutan lega nih Bapak ada Amin. mengatakan. Nah, lalu dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, sudah dijabarkan ke saya, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Saya berkomitmen ke depannya adalah untuk selalu membuat rancangan pembelajaran yang menyenangkan Bu Rani. Nah, dengan berbagai sumber belajar tadi. Nah, dengan media-medianya, dengan selanjutnya membuat kelompok belajar duduknya, serta kelasnya kita bikin hidup dengan pajangan-pajangan dan sebagainya, Bu Rani. Oke, kemudian Pak, nih dukungan apa yang dibutuhkan Bapak? Dukungan seperti apa untuk melakukan komitmen tersebut? Ya, dukungan ya harapkan mungkin dari rekan kerja saya, rekan sejawat saya bisa mendukung, bisa diajak kerjasama supaya Oh, terlaksana rencana saya ini, Bu Rani. Karena kalau kerja sendiri sepertinya juga lumayan berat juga, makanya harus butuh teman juga Bu Rani sepertinya. ya. Butuh siapa aja nih kira-kira Pak agar masalah ini bisa Saya selesai? saya membutuhkan rekan kerja saya sesama guru kelas 6, Pak Ari, sepertinya Oh, kita sefrekuensi nih. Jadi oh, kalau sefrekuensi alhamdulillah. enak-enak jalannya bisa sama-sama mendukung Bu Rani. Oke, siap. Itu ide yang bagus sekali, Pak. Semoga segera terselesaikan masalahnya ya, Pak ya. Amin, amin, Dan amin, dapat amin, amin. bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak Amin. nyaman. Wah, luar biasa. Ini Nah, saya itu ucapkan terima kasih Bu Rani ya. nah ternyata Bapak punya solusi sendiri kan untuk permasalahan yang Bapak hadapi ternyata kan? Saya juga nggak ngira nih kok saya dengan ngobrol dengan Bu Rani nih sebentar aja kok langsung bisa keluar ide-ide itu. Padahal ternyata saya bisa Bu Rani ya mengeluarkan Iya, ide-ide seperti Mas. itu tanpa saya sadari. Ini terima kasih nih Bu Rani ya sudah Sama-sama, bantu saya nih Pak. memberi pencerahan pada diri saya ini. Ternyata saya bisa Bu Rani. Sama-sama. Alhamdulillah nanti kalau sudah berhasil kita boleh sharing dan ngobrol lagi ya, Pak. Siap Bu Keren untuk Rani, Bapak. siap, siap, siap. Terima kasih sebelumnya Bu Rani ya. Iya, sampai ketemu lagi di lain kesempatan, Ya. Pak. Assalamualaikum Bu Rani. Waalaikumsalam, Bu Ita. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, baik. Sehat. Bu Ita juga baik kan? Alhamdulillah Bu Rani. Tadi saya mengamati bagaimana Bu Rani memainkan perannya sebagai coach ya Bu Rani. Saya mau tanya nih sama Bu Rani nih. Bagaimana Bu Rani menilai performa Bu Rani dalam mengembangkan kompetensi Bu Rani pada kegiatan coaching? Alhamdulillah, saya sudah membantu rekan sejawat kita untuk menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa perlu nasihat dari orang lain. Ternyata beliau punya kompetensi sendiri yang bisa beliau kembangkan dan beliau juga punya cara-cara untuk
menyelesaikan masalahnya. Dan alhamdulillah solusinya pun ditemukan, Bu Ita. Ya, alhamdulillah. Tadi saya juga mengamati pada saat Bu Rani mencoba mengembangkan ketiga kompetensi inti sebagai coaching, saya melihat Bu Rani itu sudah menguasai, sudah sesuai dengan yang standar yang dibuat, dan itu terlihat mengalir gitu ya. Bahasa-bahasa yang dipakai Bu Rani juga membuat Pak Nanang akhirnya menemukan solusi yang ternyata Pak Nanang sudah punya solusinya. Tapi Alhamdulillah. dengan cara Bu Rani tadi jadi ketemu akhirnya. Karena saya lihat ya, saya amati itu, oh ya Bu Rani cara mengajukan pertanyaan berbobotnya juga sudah benar-benar membuat Pak Nanang akhirnya, oh ya Pak Nanang harus berbuat seperti ini. Gitu Bu Rani. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu Ita. Mudah-mudahan kita semua bermanfaat untuk orang lain ya Bu Ita. Iya. Karena kan sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Amin. Betul, betul. Nanti ke depannya Bu Rani bisa terus meningkatkan kemampuannya sehingga setiap orang yang mau coaching dengan Bu Rani bisa ketemu dengan solusi yang pas seperti yang terjadi pada Pak Nanang. Jadi Bu Rani keren, hari ini luar biasa, semua kompetensinya yang saya amati juga bisa dijalankan dengan baik. Semangat Bu Rani dan luar biasa. Terima kasih Bu Ita. Oke, sama-sama. Sampai ketemu lagi ya Bu Rani ya. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.